Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahru wa aqallul mahri. Al-mahru mahar, wa aqallul mahri serta paling sedikitnya mahar. Pembahasan tentang mahar ini kalau dalam bahasa keseharian kita itu disebut dengan mas kawin. Jadi mahar itu adalah mas kawin. Wa aqallul mahri berarti paling sedikitnya mas kawin. Al-mahru, mahar itu huwa adalah al-malul ladzi tastahiquhu zaujatu. Adalah sebuah harta yang menjadi haknya seorang istri ala zaujiha dari atau atas suaminya. Jadi mahar itu haknya yang perempuan yang didapat dari suaminya. Bil aqdi alaiha, sebab akad nikah alaiha atas yang istri tadi. Au bidduhuli biha haqiqatan, atau sebab hubungan suami istri atau hubungan seks biha terhadap istrinya haqiqatan secara hakikat. Jadi di sini narasi ini menjelaskan kepada kita bahwa mas kawin itu sebabnya dua. Satu adalah sebab akad nikah, yang kedua adalah sebab hubungan badan kepada istrinya tadi. Ada redaksi di sini ad-dukhulu biha haqiqatan. Nanti redaksi ini akan saya jelaskan pada narasi yang di bawahnya. Walahu asma'u asyaratin, dan mahar itu mempunyai 10 nama. 1. Mahrun, wa sodakun, wa au sodakotun, wa nihlatun, wa ajrun, wa faridatun, wa hibaun, wa ukrun, wa alaiku, wa taulun, wa nikahun. Yang 10 ini artinya sama, yaitu mas kawin. Kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dalam kitab aslinya itu disebutkan dan dijelaskan kenapa mahar itu dinamakan nama lainnya dengan nama sodak. Itu ada penjelasannya. Kenapa mahar itu nama lainnya nihlah, kenapa nama lainnya ajrun, dan seterusnya. Itu semua ada penjelasannya di dalam kitab aslinya ini. Silakan kalian eksplorasi dalam kitab aslinya itu. Wa hukmuhu, adapun hukumnya mahar. Annahu wajibun ala rajuli dunal mar'ati. Mahar itu hukumnya wajib ala rajuli atas seorang laki-laki dunal mar'ati, bukan kepada perempuan. Jadi mahar kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang calon mempelai laki-laki yang harus diberikan kepada yang perempuan. Jadi bukan perempuan yang ngasih mahar, melainkan laki-laki. Mau perempuan itu lebih kaya dari yang laki-laki, tetap laki-laki yang harus ngasih mahar. Dan walaupun sekarang sudah zaman emansipasi atau kesetaraan gender, itu tak mengubah konsep mahar, bahwa mahar itu wajib bagi laki-laki yang diberikan kepada perempuan. Wa yajibu bi ahadi amroini, dan mahar itu wajib bi ahadi amroini sebab dua perkara. Sebab dua hal akan disebutkan di bawahnya. Karena al-wat'u hubungan badan atau hubungan seks fi daril Islam, di dalam negara Islam, la yakhlu, itu tak pernah bebas, tak pernah lepas an akrin, ainnya fathah, dari akar, au ukrin atau ukar. Di dalam negara Islam, hubungan seks yang dilakukan oleh laki dan perempuan itu pasti akan terdampak kepada dua. Satu akrin, yang kedua ukrin. Akrin, lihat ainnya yang berbeda ya. Ainnya fathah akrin atau ainnya domah ukrin. Akrin ini artinya haddin. Haddin ini artinya hukuman. Au ukrin, ukur ini artinya mahar. Bahasa gampangnya, setiap hubungan badan yang dilakukan di dalam negara Islam itu pasti akan berdampak kepada dua. Satu, berdampak pada akrin hukuman atau ukrin.
ukrin atau mahar. Kalau hubungan badan yang dilakukan itu adalah hubungan badan yang sah, memang dia suami, memang dia adalah perempuan yang diakadnya, maka dia disebut dia mendapatkan berdampak kepada ukrin, ya, mahar. Tapi kalau hubungan badan dilakukan bukan karena ikatan pernikahan atau seks bebas, maka dia mendapatkan akrin. Akrin ini hukuman. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu akrin, apa itu ukrin. Jadi setiap hubungan seks berdampak kepada salah satu dari yang kedua. Dari dua hal, satu akrin, yang kedua ukrin. Akrin ini hukuman kalau dia hubungan seksnya resmi, yang kedua ukrin kalau hubungan seksnya itu tidak resmi. Kalau akrin yang hubungan seks tak resmi, yang ini yang resmi atau suami istri. Kenapa berdampak kepada akrin dan ukrin? Itu ihtiroman, karena sebagai bentuk penghormatan li insaniyatil mar'ati, pada sifat manusiawinya seorang wanita. Jadi wanita di dalam agama kita itu begitu dimuliakan dan dihormati, sehingga setiap hubungan seks, kalau dia hubungan seksnya itu resmi, memang sah kepada perempuan yang diakati, maka dia berhak mendapatkan mahrin bagi yang perempuan. Tapi kalau tak resmi, dia dapatkan akrin, hukuman. Laki-lakinya, perempuannya dapat hukuman. Itu yang dimaksud dengan akrin dan ukrin. Kalian pahami baik-baik. Mujarrodul al-awwalu, yang pertama. Jadi kaitannya ini dengan yang di atas. Wajibu dan wajib bi ahadi amroini. Mahar itu wajib karena salah satu dari dua perkara. Yang pertama, mujarrodul aqdis sahih. Mujarrodul aqdis sahih hanya karena akad nikah yang sahih. Jadi sebabnya terjadinya, sebab adanya mahar itu karena ada akad nikah yang sahih. Asani, yang kedua, ad-dukhulul hakiki. Hubungan seks yang hakiki. Hubungan seks itu ada yang hakiki, ya. Apa maksudnya hubungan seks yang hakiki? Hubungan seks yang hakiki itu adalah hubungan seks yang memang ada aktivitas seksual, ada aktivitas seksologi, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Itu ad-dukhulul hakiki. Di dalam konsep hukum Islam, lawan dari ad-dukhulul hakiki ini adalah al-khalwatus shahihah. Al-khalwatus shahihah itu apa? Aktivitas berduaan antara suami dan istri, antara orang yang telah melakukan akad nikah, beraktivitas berduaan, menyepikan diri di sebuah tempat yang tak nampak orang dan memungkinkan untuk melakukan hubungan seks. Tapi tak ada aktivitas seks begitu, hanya berciuman, berpegangan, dan dengan tangan. Itu kalau dalam konsep hukum Islam disebut dengan al-khalwah as-shahihah. Tapi kalau ada aktivitas memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, itulah yang disebut dengan ad-dukhulul hakiki. Jadi sebab yang kedua itu ada aktivitas ad-dukhulul hakiki, hubungan seks yang hakiki. Ya. Kama sebagaimana fi halatil wati bi syubhati. Sebagaimana di dalam keadaan wati subhat. Wati subhat ini seperti halnya laki dan perempuan yang bukan suami istri, kemudian dia sedang mabuk-mabukan, lalu karena dia mabuk, kemudian mereka tak sengaja melakukan hubungan badan. Kurang lebih begitu. Au fi zawajil fasidi, atau di dalam pernikahan yang fasid. Al-mahru laisa ruknan wala syarton fi zawaji. Mahar itu adik-adik laisa ruknan, bukanlah rukun, wala syarton, dan bukan pula syarat fi zawaj, di dalam pernikahan. Jadi saya ingatkan melalui kitab ini bahwa jangan menyebut mahar sebagai rukunnya nikah. Jadi kalau kalian menyebut rukun nikah, sebut rukun nikah, jangan ada mahar di dalamnya. Kenapa? Mahar itu laisa ruknan, bukan rukun, wala syarton, bukan juga syarat zawaji, di dalam pernikahan. Jadi rukun nikah itu apa, Pak? Rukun nikah itu yang mempelai laki, mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, itu saja. Jangan menyebut mahar, karena mahar bukan rukun. Audhtu fi syurutiz zawaj. Aku menjelaskan pada kitab ini. Fi syurutiz zawaj, di dalam syarat-syarat pernikahan.
annal mahro, sesungguhnya mahar, wa in kana wajiban fil akdi, walaupun mahar itu wajib di dalam akad, illa annahu, tetapi sesungguhnya mahar itu laisa ruknan, bukan rukun, wala syarton, dan juga pula salah satu syarat min syuruti zawaji, daripada syarat-syaratnya pernikahan. Jadi walaupun dalam pernikahan itu, kata kitab ini, walaupun dalam pernikahan itu wajib ada mahar itu wajib di dalam akad nikah, tetapi kata kitab ini, mahar itu bukan rukun dan bukan pula syarat nikah. Wajib ada dalam akad nikah, tetapi bukan rukun dan bukan syarat nikah. Wa innama, sesungguhnya huwa mahar itu hanya asarun, sebuah dampak min asarihi al-mutarattabati alaiha, adalah sebuah dampak min asarihi, dari dampak-dampak pernikahan al-mutarattabati alaiha, yang muncul sesudah akad nikah. Jadi mahar tak disebut sebagai rukunnya nikah, tak disebut sebagai syaratnya nikah, tetapi mahar itu tetap wajib ada dalam nikah. Karena mahar itu adalah, bahasa kita itu, sebuah otomatisasi sebuah pernikahan. Otomatisasi dalam pernikahan. Sehingga walaupun dia itu tak disebutkan sebagai rukun dan syarat nikah, mahar itu tetap harus ada. Jadi tetap harus ada. Jadi bahasa gampangnya, begitu kuatnya ikatan pernikahan mahar dengan nikah, begitu kuatnya ikatan antara mahar dengan nikah, sampai-sampai mahar atau mas kawin itu tidak disebut sebagai rukunnya nikah atau syaratnya nikah. Sampai ulama mengatakan begini, al-mahru huwan nikah, an-nikahu huwal mahru. Nikah itu adalah mahar, mahar itu adalah nikah. Sehingga kalau ada orang nikah, otomatis harus ada mahar. Sehingga mahar itu adalah sebuah bawaan atau otomatisasi dari nikah. Tak ada mahar, tak ada nikah. Tak ada nikah, tak ada mahar. Jadi kalau saya melihat bahasa saya, kenapa mahar itu tidak masuk dalam rukun dan syarat nikah, itu karena saking kuatnya kaitan antara nikah dengan mahar, saking kuatnya dia, sehingga dia seakan-akan disebut menjadi satu kesatuan. Mahar itu adalah nikah, nikah itu adalah mahar, sehingga walaupun dia tak disebut sebagai rukun dan syarat nikah, tetapi mahar itu tetap wajib ada dalam pernikahan. Itu kalian harus memahami begitu. Jadi kesimpulannya, jangan kalian menyebut rukun-rukun nikah itu salah satunya mahar, tidak boleh. Tetapi walaupun tak disebut, tetap harus ada, begitu, wajib ada. Kenapa Pak? Tak disebut sebagai rukun nikah, tapi wajib ada. Karena mahar itu adalah sebuah otomatisasi dari sebuah pernikahan. Liza, karena itulah, utufira fihi al-jahlul yasir, ditoleransi, dimaafkan, fihi di dalam mahar al-jahlul yasir, selisih yang sedikit, awil gharaq, ataupun kesalahan alladzi yurja zawaluhu, yang bisa diperbaiki, yang bisa diharapkan hilangnya kesalahan tadi. Li'annal qasda fin nikah, karena yang namanya tujuan di dalam pernikahan, al-wuslatu wal istimta', adalah sebuah ikatan, al-wuslah, sebuah kaitan, ikatan, wal istimta', dan istimta'. Saya sudah pernah menjelaskan istimta' ini bersenang-senang. Wa idza tammal aqdu biduni mahrin soha, dan jika sempurna sebuah akad dengan tanpa menyebutkan mahar, soha, maka sah mahar nikahnya. Wa wajaba, dan wajib lizaujati, bagi miliknya istri atau bagi seorang istri, al-mahru, mendapatkan mahar ittifaqan, secara sepakatan ulama. Jadi adik-adik, mahar itu adalah nikah, nikah itu adalah mahar. Sampai-sampai dikatakan, kalau di dalam akad nikah tak disebutkan mahar, nikah itu tetap sah. Saya ulangi, kalau di dalam akad nikah tak disebutkan mahar, nikah itu tetap sah. Kenapa tetap sah? Ya karena mahar itu adalah otomatisasi, saya ulangi terus, otomatisasi dari sebuah pernikahan. Nah nanti berlaku, jadi
nanti akan berlaku yang disebut dengan mahar misil. Mahar itu kan dua. Satu mahar musamma, yang kedua mahar misil. Mahar musamma itu mahar yang disebutkan di dalam akad nikah. Contoh, kunikahkan kau dengan anak perempuanku yang ini bernama ini dengan mahar seperangkat alat sholat plus masjidnya. Contoh, nah itu berarti disebutkan. Wajib dikasih itu. Tapi kalau yang tak disebutkan mahar, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku bernama ini dengan ini dan ini, selesai. Langsung yang perempuan, yang laki-laki menjawab, qabiltu nikahaha. Selesai, sah, nikahnya sah. Pak tak menyebut mahar di situ, tak disebut mahar bukan tak wajib, tetap wajib walaupun tak disebut mahar. Mahar apa yang berlaku? Itulah yang disebut dengan mahar misil. Maharnya disebut dengan mahar misil. Akad nikah yang tak menyebutkan nominal mahar disebut dengan akad nikah atau nikah tafwid namanya. Jadi nikah tafwid itu nikah yang tak disebutkan mahar di dalamnya. Tapi tetap wajib, berlakulah aturan dan ketentuan mahar misil. Mahar yang disamakan. Mahar misil itu apa? Mahar yang diserupakan atau disamakan dengan keadaan setempat. Atau ada yang bilang disamakan dengan keluarganya yang perempuan dan sebagainya. Jadi itu begitu ya. Tapi di dalam keseharian kita, dalam masyarakat kita hampir tak ada yang mempraktekkan nikah tafwid itu ya. Hampir tak ada. Rata-rata maunya mahar itu disebutkan. Tapi kalau kalian ketemu dengan akad nikah nanti yang tak menyebutkan mahar, kemudian jangan kalian mengatakan itu tak sah. Tak menyebut mahar dalam akad nikah itu tetap sah. Kenapa? Bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya maharnya mahar misil. Oke. Ammal haddul adna. Adapun batas minimal paling bawah lil mahri bagi mahar, famukhtalafun fihi ala ara'in salah satu. Batas minimal dari mahar itu berbeda-beda atas 3 pendapat. Jadi berapa sih Pak minimal mas kawin itu? Berbeda-beda, ulama berbeda pendapat. Qala berkata al-Hanafiyatu, kelompok Imam Abu Hanifah. Aqallul mahri, paling sedikitnya mahar, paling minimalnya mas kawin, asyaratu darahima, 10 dirham. Jadi kata Imam Hanafi, ini dulu kan, ratusan tahun yang lalu. Itu mahar itu minimal 10 dirham. Kalau 1 dirham 3 ribuan, kalian tinggal kali. Wa qala al-Malikiyatu, dan Imam Malik mengatakan, aqallul mahri rub'u dinar. Paling sedikitnya mas kawin itu rub'u dinar, itu 1/4 dinar. Rub'u dinar. 1/4 dinar. Kalau 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 1 dinar ya. Jadi kalau dia 1/4 dinar, berarti dia kurang lebih 1 gram emas. Kalau harga emas saat ini nih 1 juta, berarti minimal kata Imam Malik ya 1 juta. Alau salah satu darohima fit salah satu darohimi fiddatin khalisatin minal wasyi. Atau kata Imam Malik itu 3 dirham. 3 dirham perak yang murni dari campuran. Ini versinya Imam Malik. Waqala Syafi'iyatu wal Hanafilah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan, apa kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali? La hadda li aqallil mahri. La hadda, tak ada batas. Li aqallil mahri, bagi paling sedikitnya mas kawin. Ya, tak ada batas minimal dari sebuah mas kawin. Wala tutaqaddaru sihhatus shadaqu bi syai'in. Wala tutaqaddaru, dan tak boleh dikira-kirakan atau diukur sihhatus shadaqi, keabsahan mas kawin, bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi tidak ada batas minimal. Fasoha, maka sah kaunul mahri, adanya mas kawin itu malan, berupa harta, qalilan yang sedikit, au kasiron, atau banyak. Maka mahar itu bisa jadi dalam harta atau dalam berupa harta yang sedikit atau yang banyak. Dobituma yasluhu mahron. Dobituma, definisinya sesuatu. Yasluhu, yang pantas mahron sebagai mahar,
inda Syafi'iyati wal Hanabilati, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, jadi definisi mahar yang pantas, definisinya sesuatu yang pantas dijadikan mahar menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu adalah yang saya kasih tag merah ini. Ini kaidah, kalian harus hafalkan ini. Kullu ma sohha mabi'an sohha sodakon. Kullu ma, segala sesuatu, sohha yang sah, mabi'an sebagai barang yang dijual belikan, segala sesuatu yang bisa dijual belikan, sohha sodakon, maka dia sah menjadi mas kawin. Jadi segala barang yang bisa dijual atau bisa dibeli, atau bahasa kita barang itu mempunyai nilai jual dan nilai beli, maka barang itu bisa dijadikan mas kawin. Atau kullu ma sohha samanan au ujratan. Kullu ma segala sesuatu sohha samanan yang sah, yang bisa sah dihargai, au ujratan atau layak untuk diberikan upah, sohha maka sah mahron sebagai mahar. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi definisinya jelas kalau kata Imam Syafi'i. Tak ada batas minimal, tak ada batas maksimal, tak ada mengatakan mahar itu harus UMR, itu tidak. Mahar itu tidak harus UMR. Ya, pokoknya segala barang yang bisa dijadikan objek jual beli ya, laku dijual, laku dibeli ya, itu bisa dijadikan mas kawin. Adik-adik sekalian, ada sebuah kaidah atau ada sebuah hadis yang mengatakan wanita yang paling baik adalah wanita yang paling murah mas kawinnya. Apakah mas kawin itu harus murah? Jangan salah paham. Mas kawin yang paling bagus itu bukanlah mas kawin yang paling murah. Tapi mas kawin yang paling bagus itu adalah mas kawin yang pantas dan wajar. Saya ulangi, mas kawin yang paling bagus itu adalah mas kawin yang pantas dan wajar. Jangan murahan. Apa Pak ukurannya pantas dan wajar? Pantas itu ukurannya dan pantas dan wajar. Ukurannya adalah dia kalau tak bagus juga nih, kalau sampai mas kawinnya membuat laki-laki yang dimintai itu atau calon mempelai laki-lakinya sampai berhutang atau tak sanggup nak ngasih mahar yang besar itu tak pantas juga. Atau dia itu mas kawinnya sangat hina sekali. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, perempuannya minta mas kawin sebuah pulpen. Pulpen itu kan harganya berapa lah? Itu kayak begitu itu juga tak bagus. Jadi bagaimana ukurannya? Sepantas dan sewajarnya. Itulah sebuah ukuran. Sehingga kalau barang itu pantas, definisinya sepantasnya dan sewajarnya, maka dia akan tergantung kepada keadaan yang laki-laki. Mahar ini kan kesepakatan. Nanti yang laki-laki kan bertanya kepada yang perempuan, adik minta mahar berapa? Tentu yang perempuan itu, karena sudah mengenal yang laki-laki, akan melihat dan menimbang. Oh, abang nih kerjanya hanya serabutan. Penghasilannya sebulan kerjanya palinglah 2 juta. Udahlah bang, saya minta mahar 1 juta. Itu kan masuk akal. Dan itu akan berbeda kalau calon suami kalian itu adalah orang konglomerat. Kalau konglomerat, mintalah mahar yang mahal. Jangan seperangkat alat sholat. Kalau orang yang mahal, orang jodoh kalian itu orang yang kaya, minta seperangkat alat sholat plus masjidnya. Jangan cuma sejadah dan kerudung sama mukena itu terlalu kecil. Jadi bukan yang seminimal mungkin memahami hadis itu. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan mahar kok mahal. Mengkritik dia, mahar kok mahal. Ya harus mahal kalau memang calon laki-lakinya itu orang konglomerat, begitu loh. Itu yang begitu. Nah, ada hadis lain yang mengatakan perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang mau mengembalikan maharnya kepada kepada suaminya. Itu begitu. Jadi kalau yang mau jadi wanita yang bagus, ya balikkan mahar itu, bukan menolak mahar. Dikasih dia mahar oleh suaminya, kemudian malam pertama sebelum disetubuhi dan tahun bulan madu dibalikkan dia, ikhlas dibalikkan langsung. Itu yang bagus. Tapi lihat kalau rasanya
mahar atau mas kawinnya mahal, duit 1 miliar, tak usah balikkan. Sayang kan lumayan untuk beli belanja di Shopee gitu. Jadi kalau kecil-kecil tak apa-apa lah dibalikkan supaya jadi wanita terbaik. Maharnya 500.000, apalah duit 400 juga, dalam balikkan ya. Nanti bisa dapat lebih banyak. Tapi harus diterima dulu, begitu maksud saya. Bukan ditolak. Terima dulu barangmu, habis itu balikkan. Tapi harus dengan akad ya. Wa huwa kullu mutamawwilin. Jadi mahar itu wa huwa kullu mutamawwilin, segala yang bernilai harta. Sawaun akana ainan amdainan, baik itu berupa ain, berbentuk barang yang kontan, amdainan atau hutang. Muajjalan wa muajjalan, baik cash ataupun kredit, kontan ataupun hutang, tunai ataupun hutang. Makanya kalau akad nikah itu kan diterima nikahnya ini dan ini dengan mas kawin ini dibayar tunai. Pak, adakah, bolehkah kalau tak dibayar tunai? Boleh, dibayar hutang. Tapi itu tak lumrah kan? Takkan pula mau mas kawinnya dibayar hutang. Berarti tak siap dia nak kawin. Amalan, baik dia itu berupa amal, perbuatan, pekerjaan, wa manfaatan maklumatan, atau kemanfaatan maklumatan yang dibatasi atau yang diketahui. Jadi boleh mas kawin berupa pekerjaan atau aktivitas atau perbuatan. Contoh apa perbuatan? Contoh ya, ini disebutkan contoh. Kari'ayati ghanamiha, seperti menguani, menjaga, memelihara kambingnya yang perempuan. Jadi yang perempuan tukang punya ternak kambing, kemudian ada yang mau melamar, laki-laki, kemudian mau menikah, kemudian yang perempuan minta mahar, abang saya minta mas kawinnya, abang memelihara kambing saya selama setahun. Itu boleh. Muddatan maklumatan, dalam waktu yang sudah diketahui. Harus dibatasi waktu. Jadi abang carikan emas saya yang jatuh di sungai. Itu boleh. Wa khiyatatu saubiha, disuruh untuk menjahitkan pakaian yang perempuan. Maharnya berupa jahitkan baju. Wa raddi abikiha, dan mengembalikan budaknya yang hilang, min maudiin muayyanin, dari tempat yang sudah ditentukan. Jadi ada barang hilang, mas kawinnya apa? Mas kawin berupa mencarikan barangnya yang hilang. Fi maudiin muayyanin, di tempat yang sudah diketahui. Jangan pula nebak-nebak. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya saya, adik cuma minta carikan emas adik yang hilang. Hilangnya di mana, Dek? Hilangnya di tengah lautan. Nah, matilah berarti kalau kita begitu. Wa khidmati muddatin muayyanatin, atau melayani dalam waktu-waktu tertentu. Boleh berupa mas kawin begitu. Maharnya apa, Dek? Maharnya mencucikan pakaian dalam adik selama setahun. Begitu saja. Kalau memang anu kan. Nah, ini yang kayak gini nih jarang yang dipraktekkan. Kenapa jarang? Yang bersifat amalan wa manfaatan, karena mahar itu dia tertulis di buku nikah. Lucu jadinya kalau dia itu di maharnya itu berupa pekerjaan-pekerjaan. Boleh secara hukum, tetapi tak lumrah secara tradisi kita. Kalau mau mempraktikkan silahkan. Wa ta'limil Quran, atau mengajarkan Quran. Au syai'in, atau sesuatu. Minasyi'ril mubah, dari syair-syair yang diperbolehkan. Awil adabi, atau sastra-sastra. Minta ajakan baca Quran. Mahar adik apa? Mahar adik kita ajakan baca Quran sampai bisa. Jadi malam pertama kalau belum selesai bisa baca, itu jangan dikasih jatah. Au ta'limi kitabatin au sun'atin wa ghayriha minal manafi'il mubahati, atau mengajarkan dia menulis. Minta ajakan baca kitab. Pak Yusuf minta nikah dengan Pak Yusuf. Apa mas kawinnya? Minta ajakan baca kitab. Itu boleh itu. Sampai bisa. Ini bentuk-bentuk mahar yang berdasarkan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adil Latuhu. Adik-adik sekalian, saya sedikit menambahkan. Bagaimana maharnya Nabi? Maharnya Nabi yang menikah dengan Aisyah itu adalah mahar yang tidak menggunakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Nabi kita itu
menikah dengan Khadijah, maksud saya. Menikah dengan Siti Khadijah itu pada saat usia Nabi 25 tahun, dan saat itu Sayyidatul Khadijah usianya 40 tahun. Ketika itu syariat nikah belum ada, sehingga aturan-aturan tentang mahar, tentang rukun nikah dan lain sebagainya itu tidak berlaku pada saat itu. Sehingga tidak perlu. Sama tak perlunya juga kita ini ambil pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, Pak, kalau Nabi Adam dan Siti Hawa, itu ya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu nikah, lalu itu yang menjadi wali nikahnya siapa? Yang jadi saksi nikahnya siapa? Nah, itu sebuah pertanyaan yang goblok menurut saya. Kenapa saya bilang goblok? Dia melihat fenomena Nabi Adam dengan syariatnya Nabi Muhammad. Tidak perlulah begitu. Ini syariat Nabi Muhammad. Jangankan ke Nabi Adam, Nabi Isa aja tak berlaku. Ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu tak sama syariatnya. Sehingga tidak perlu melihat praktek-praktek nabi-nabi terdahulu dengan syariatnya Nabi Muhammad. Ini syariat untuk kita, bukan untuk yang lain. Walaupun ada di dalam kitab menceritakan tentang proses pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, itu ada. Tetapi maksud saya adalah jangan melihat dan membandingkan syariat Nabi Muhammad ini dengan jangan melihat fenomena itu dengan syariat Nabi Muhammad gitu. Tentang wali lah, saksi lah, mas kawinnya bagaimana, itu tak perlu. Kalian kita berpikirnya yang realistis saja. Itu diantara hal yang saya tambahkan. Baik adik-adik, silahkan kalian simak video ini. Hal-hal yang tak paham kalian boleh tanyakan nanti. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.